Faslun surutul qudwah ahada asyara. Syarat-syarat menjadi makmum. Kalau tadi imam, sekarang syarat menjadi makmum. Salat berjamaah kan ada imam, ada makmum. Itu ada 11 macam. Alla ya'lama butlana salati imami bi hadisin aw ghairihi. Yang pertama, tidak mengetahui batal salatnya imam dengan sebab hadas atau selain hadas. Ya, tidak mengetahui. Ya kan, nggak tahu dia. Kalau dia tahu, maka dia tidak boleh mengikuti imam. Ya kan? Contoh, imam lagi sholat, kita jadi makmum. Imamnya kentut. Kentutnya kecil. Kentut itu kan macam-macam. Ada kecil, biasanya suaranya kecil, baunya. Kalau kentutnya suaranya kecil, baunya kecil. Kalau suaranya besar, baunya nggak ada kan? Tapi kalau suaranya besar, kemudian baunya besar, lalu ada yang nyusul, itu udah parah lagi tuh ya. Allahu Akbar. Misalnya kentut lah, batal kan? Kita tahu ini, tapi dia kok masih terus Allahu Akbar, masih jadi imam, dia nggak batalin. Kita nggak boleh ikut dia tuh, nggak boleh tuh. Dia merasa kalau gua batalin, nanti siapa yang gantiin gua? Waduh, nggak boleh begitu sholat. Malu, dia malu, merasa takutnya, wah ustadz kiai ajengan masa batal, malu dong orang lain gitu. Padahal nggak boleh begitu, sholat itu nggak ada malunya. Kalau malu itu kita maksiat ya. Jadi kalau batal ya kita kasih kode, kita batal, kita keluar. Nanti yang paling dekat dengan kita menggantikan posisi kita sebagai imam. Begitu caranya. Ya, makanya harus terus terang. Tapi jangan ngomong. Ya dia paham lah. Saya misalnya begini, kasih kode. Antum ya mau kasih kode, jangan ngomong. Kita keluar, kita kasih kode, kita batal misalnya. Misalnya begitu kasih kode. Nah kalau kita tahu dia batal tapi dia tetap sholat, kita nggak boleh ngikutin dia. Itu syarat jadi makmum dia. Gitu. Hadas itu kan kentut, ya kan, kencing atau yang lainnya. Biasa kentut, kalau kentut kan jelas ya. Kecuali kentutnya nggak tahu kita ya, kalau nggak, ya kan. Kalau kita tahu jangan. Kalau tidak tahu, alayataki wujubu qadaiyah, tidak boleh mengitikadkan, meyakinkan wajib qada salat. Qadaiyah, wajib qada salat itu maksudnya adalah makmum tidak boleh mengitikadkan wajib qada salatnya imam. Tidak boleh mengitikadkan. Misalnya imam lagi salat ini, dia salat qada, enggak boleh kita tuh. Dalam hati imam itu salat qada padahal mah bukan gitu, enggak boleh. Kalau kita udah mengitikadkan itu, maka kita tidak boleh menjadi makmum dia. Kira begitu ya. Kalau terjadi malah ada. Ada 3 rufi al-qalamu an salasin. Diangkat beban hukum itu 3 orang. Pertama, tidak tahu. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, tidak sengaja atau dipaksa. Ya kan ya? Puasa, misalnya puasa, kita buka puasa padahal kita nggak tahu bahwa hari ini puasa, kita sedang puasa. Lanjutkan puasa kita sah walaupun kita makan, walaupun kita minum saat itu. Nah, seperti sholat, kita tidak tahu imam batal, ikutin aja. Itu yang hukumnya jatuhnya ke imam. Makmum sah aja sholat. Sholat berjamaah sah. Imam yang batal, dia harus ulangi. Ya ada sholat, dia harus mengulangi sholat. Makmum nggak boleh. Tapi kalau kita tahu, jangan ikutin dia. Cari imam namanya kita mufarriq, berpisah dengan dia, kita sholat dengan orang lain, berjamaah dengan orang lain, gitu ya. Kalau nggak tahu, namanya nggak tahu. Wala umian. Kemudian yang keempat, umian. Umi itu kan kalau Rasulullah itu umi. Umi itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang dimaksud umi di sini adalah ya imam dari sholat berjamaah itu
tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Karena Al-Fatihah itu rukun. Atau dia tidak hafal Al-Fatihah, apalagi ya. Nggak boleh ya. Kalau dia baca surah, nggak baca surah pun sholat tetap sah. Karena surah itu adalah sunnah. Kalau Al-Fatihah wajib. Nah, jadi imam yang kita ikuti itu benar-benar bacaan Al-Fatihahnya benar. Tapi kalau imamnya yang kita tahu ini nggak bisa baca Al-Fatihah, atau beginilah, imamnya bisa Al-Fatihah, tapi bacaannya karena dia cadel, tahu cadel? Cadel itu ngomongnya, misal ditanya, ditanya ngomong yang ngangong gitu, suaranya nguing-nguing gitu. Orang tua ente sakitnya gimana? Meninggal. Kadang ngomongnya pakai hidung, cadel. Nah, itu kan. Gak boleh jadi imam tuh. Bahaya dia jadi imam. Kecuali memang semuanya orang tuh 3 orang atau seluruh orang itu cadel semua. Nah, itulah ya. Ya, tapi di sini gak ada yang cadel ya. Gak ada yang cadel. Misalnya orang mendingan. Mendingan sama meninggal hampir sama kalimatnya. Meninggal. Contohnya begini ya. Nah, ummi itu. Imamnya tidak ummi, artinya imamnya benar-benar bacaan Fatihah benar. Kalau tidak, kita tidak boleh ikut dengan dia. Wala yataqaddama alaihi, yang keempat ya, tidak boleh di depan muka imam. Ya emang benar ya. Jadi makmum tidak boleh berada di depan imam. Ya kalau sholat berdua itu kan posisinya saya lupa ya, nanti samping ya kan. Maksudnya nanti kita pakai whiteboard ya, kita praktek pakai whiteboard dulu ya. Posisi sholat kalau semuanya jamaahnya laki-laki, maka posisi imam di depan. Kalau semuanya wanita, posisi imam di tengah, bukan di depan. Ini sering salah kaprah nih, banyak orang yang tidak paham, ibu-ibu. Padahal ustazah dia kayak sholat berjamaah bapak-bapak aja gitu. Imamnya di depan, padahal nggak begitu. Kalau berdua itu samping kanan. Kalau bertiga di belakang sedikit ya. Kalau berempat udah mulai rata ya. Terus begitu. Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau berjamaah. Tidak boleh ya kita di depan imam. Contohnya misalnya sholatnya ya jaraknya itu jauh, kita nggak tahu nih. Makanya kalau pernah ke Madinah, ada Mekah itu, kalau malam di Mekah itu kan bingung kita, imamnya di mana nih? Padahal diumpetin dia ada tempatnya khusus, gitu kan? Khusus dia posisinya, makanya kan ada yang dilowongin gitu kan. Jadi kalau coba lihat di YouTube depan Ka'bah itu kan ada yang lowong kan, ada lowong itu sengaja itu supaya nanti ada kejelasan imam itu di depan. Kalau nggak begitu nanti nggak bisa jadi ada jamaah yang tidak sah sholatnya karena dia di depan imam. Kalau di Masjid Nabawi enak karena masjid kayak kita sama. Tapi kalau Masjidil Haram kan kiblatnya kan satu, orang kan muter gitu kan ya. Makanya ada dikosongin itu fungsi dikosongin itu begitu. Dan dikosongin, coba lihat di YouTube. Kalau nggak pernah ikut sholat sana, mudah-mudahan antum semua pernah bisa ke sana. Amin ya Allah. Makanya doa terus, doa untuk keluarga saya, hanya saya sama istri aja yang udah pernah kesana. Alhamdulillah habis sudah 4 kali kan, umroh 3 kali, haji 1 kali. Kalau umroh alhamdulillah free, gratis, karena diajak sama almarhum nih ya Haji Muhammad bin Ilan. Kalau haji memang ongkos sendiri ya, bayar sendiri. Nah mudah-mudahan bisa, makanya nabung dari sekarang bisa haji ya. Sekarang haji itu kalau Depok ini 30 tahun. Jadi kalau umur antum nih daftar haji sekarang 25 juta, misalnya umur 20, berangkat haji tahun berapa? Usia 50, baru usia Abi baru haji. Ya Allah. Kalau di Lombok berapa tahun? Hampir sama. Ya kan? Di Bekasi juga hampir sama. 20-an lah, ada yang 20 tahun masih. Ada yang 20-an, 20 tahun aja. Kalau habis 10 tahun, pas 10 tahun. Daftar haji tahun berapa? 2000 berapa itu? Berangkatnya 2020 kan? 2010 berarti ya. 2010 daftar ya.
2020 berangkat. 10 tahun, bayangkan, insya Allah. Antrinya panjang ya. Kenapa bisa begitu antri panjang? Karena terjebak oleh riba kita, kredit haji, dana talangan. Dana talangan itulah yang membuat haji jadi semrawut. Seandainya tidak ada dana talangan, orang daftar sesuai dengan porsinya, orang punya duit 25 juta, mungkin nggak sampai begitu. Karena orang 5 juta aja bisa daftar haji. Nah, contohnya kakak saya dulu daftar haji dengan dana talangan. Dia berangkat duluan. Abi diajakin, enggak. Karena banyak mudorotnya, karena riba kan. Kalau dana talangan itu kayak kita kredit motor. Namanya kredit gimana sih? Harga motor 19 juta misalnya. Kalau kita kredit, kalau dihitung-hitung bisa berapa? Bisa 30 juta, bisa 26 juta. Kalau haji misalnya 25 itu porsi. Nanti hajinya misalnya sekarang 60 ya. Kalau dulu Abi masih 35 juta. Kalau pakai dana talangan itu bisa 60 juta, bisa 50 juta. Cuma nggak terasa setiap bulan memang dia bayar. Cuma akhirnya begitu kan, utang, ya kan? Makanya Abi nggak ikut. Abi lebih baik nabung ke BSI, dulu BSM, Bank Syariah Mandiri, nabung 100.000, 200.000, nabung di rumah dulu, dapat 1 juta ke bank, 1 juta ke bank, akhirnya sampai 50 juta baru daftar. Makanya belakangan daftar. Tapi berkahnya luar biasa. Begitu caranya begitu. Ya, nggak mungkin saya haji bukan nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah kendaki nggak ada yang mustahil, ya kan? Abi punya teman berapa orang itu setiap tahun haji, karena mungkin amalan dia waktu jadi santri. Ki Haji Abdul Syukur, Ki Haji Muslim Farid itu gurunya Paja itu setiap tahun haji. Ya Allah, luar biasa ya. Allah Akbar. Itulah berkah. Nah ya, kembali lagi yang kelima, tidak boleh makmum di depan mukanya imam. Yang keenam, wa alla ya'lama intiqalati imam. Tidak harus makmum ini mengetahui berpindahnya imam. Satu rukun ke rukun yang lain, makmum harus tahu. Ketika takbiratul ihram, ketika intiqal berpindah, ruku, sujud, sampai salam tahu. Nah, ini harus diingetin, mudah-mudahan antum nggak salah gitu ya. Sebab Abi kalau jadi makmum, bukan di sini ya, di masyarakat, imam baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya sami Allah lagi, nggak usah. Sami Allah itu kalau sholat berjamaah, makmum langsung Rabbana walakal hamdu, jadi langsung Rabbana. Karena kita, apa arti sami Allah? Semoga Allah mendengar. Orang yang memujinya langsung kita Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa min masjid min sayyid ba'd. Jadi enggak usah baca sami Allah lagi kalau jadi makmum. Tapi kalau sholat sendiri kita baca. Paham ya? Tuh caranya. Kemudian gerakan makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi udah kan tidak. Dan harus tahu kita berpindahnya antara rukun yang satu dengan rukun yang berikutnya. Ya. Gampang sih sebenarnya. Allahu Akbar baru bergerak. Jangan bareng aja nggak boleh, apalagi mendahului. Bareng aja nggak boleh. Jadi kita imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar nggak boleh. Jadi baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, langsung kita jawab Rabbana walakal hamdu. Wa yastami'a fi masjidin. Dan yang ketujuh syarat berjamaah, makmum dan imam itu berkumpul dalam satu masjid. Nggak boleh dua masjid. Contoh di sini Masjid Nurul Jihad, di sana Masjid At-Taubah. Kan beda-beda kan jamaahnya. Harus satu masjid, tidak boleh dua masjid. Gabung nggak boleh. Ya, artinya satu masjid berjamaah antara imam dengan makmum. Atau kalau terjadi ya jarak antara imam dengan makmum paling jauh 300 jirah, 300 hasta. Sini saya nggak tahu 300 hasta itu mungkin 300 meteran ya. Tapi kalau di Masjidil Haram itu sound sistemnya kan terbaik di dunia. Karena dia ada 3 sound sistemnya, ada mic-nya tuh ada 3. Kalau nanti khawatir mati, makanya mic yang terbaik itu di Masjidil Haram, nggak pernah mati kan. Bayangin yang sholat 2 juta orang, 3 juta. Kalau haji 3 juta.
Kalau Abi cuma 1 juta karena habis Covid, makanya enak, lebih lengang. Ya, Ramadan kemarin berapa juta tuh? Karena semuanya orang boleh. Itu mau berangkat jam 2 malam untuk ke Masjidil Haram aja dapatnya di luar masih. Karena saking banyaknya orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Masya Allah. Yarhamkumullah. Ya, tuh. Jadi 300 meter lah kira-kira jarak. Yang kalau ini kan fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i yang enggak ada sound system. Sekarang kan ada sound system yang bisa jaraknya sampai 1 kilo, bisa 2 kilometer kedengar. Itu kan. Kita di hotel saja. Makanya gini, kita sholat di hotel sama sholat di masjid itu beda pahalanya. Walaupun kita dengar suara imam di hotel, kedengaran. Sebenarnya hotel ketika umroh itu antara jarak hotel dengan Masjidil Haram itu dekat. Kita sholat di kamar pun bisa karena kedengaran suara imam. Tapi pahalanya nggak ada. Karena kalau di Masjidil Haram pahalanya berapa? 100.000 rakaat. Jadi kalau di Qalbun Salim ente sholat 100.000 rakaat, kalau di sana cuma 1 rakaat. Kalau Masjid Nabawi 1.000 rakaat. Masjid Aqsa 500 rakaat. Makanya kalau bisa berangkat haji atau umroh, puas-puasin ibadah di sana. Tapi walaupun 1.000 rakaat, pahalanya besar 1 rakaat, tapi lebih utama apa? Lebih utama tawaf. Lebih utama sa'i daripada sholat. Kenapa? Karena tempat tawaf hanya satu di dunia, hanya di sana aja kan. Sini kan nggak boleh tawaf. Mana ada tawaf orang di masjid sini kan? Ya kan? Tawaf itu hanya milik Ka'bah. Sa'i juga ada di sana doang. Masya Allah. Kemudian syarat yang ke-8, wa ayyan wal qudwa wa awil jamaah. Harus niat ya mengikuti imam. Qudwah itu antara harus niat mengikuti imam atau mengikuti jamaah. Usolli fardhul isya'i arba rakaatin mustaqbil adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya niat mengikuti imam. Karena kita berjamaah, niat mengikuti imam. Wa yatafaqqa nazmu salatihima. Yang ke-9 syarat menjadi makmum harus cocok. Cocok apa? Najmu salatihima. Cocok dalam persamaan salatnya. Imam salat Isya, kita salat Isya makmum. Imam salat subuh, makmum harus salat subuh. Tidak boleh misalnya imam salat zuhur, makmum salat asar. Imam salat wajib, makmum salat sunnah. Gitu nggak boleh, harus cocok. Zuhur, asar. Ya namanya juga apa? Berjamaah kan? Kira-kira begitu ya. Wa alla yukhalifaus fi sunnatin fahisatin mukhalafah. Yang ke-10 makmum tidak boleh berbeda dengan perbedaan yang mencolok di dalam sunnah-sunnah sholatnya. Perbedaan mencolok misalnya apa? Contoh, kalau kita berpandangan kunut subuh itu bid'ah, misalnya nih, imamnya biasa pakai kunut, maka kita makmum mengikuti imam. Apa caranya? Aminkan kunut imam walaupun kita tidak biasa kunut. Ini yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik sholat tidak pakai kunut. Imam Syafi'i sholat subuh pakai kunut. Ketika bersilaturahim Imam Malik ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i disuruh Imam Syafi'i biasa pakai kunut. Ya, ternyata dia menghormati juga gurunya Imam Malik. Maka dia tidak pakai kunut waktu itu. Lalu selesai sholat tanya, Syafi'i gitu, Imam Syafi'i, kenapa antum tidak kunut? Padahal saya sengaja jadi makmum antum supaya saya aminkan kunut antum. Karena saya menghormati antum tidak pakai kunut, maka saya pun tidak pakai kunut. Suatu saat Imam Syafi'i silaturahim ke Imam Malik, sholat subuh berjamaah. Imam Malik pakai kunut. Imam Syafi'i bertanya, Imam, guru, kenapa imam pakai kunut? Padahal imam biasanya nggak pakai kunut. Saya menghormati antum yang pakai kunut. Itulah seorang ulama itu saling menghormati. Sama dengan Buya Hamka dengan kayak di Imam Khalid kalau nggak salah itu ya. Buya Hamka itu tidak pakai kunut karena Muhammadiyah. Tapi ketika sholat di kalangan NU dia pernah
sholat di silaturahim ke NU, dia jadi imam bisa jadi pakai kunut, padahal nggak pernah pakai kunut. Contoh sederhana, ketika Abi sholat di Gandaria, ketika itu ada Pak Amin Rais, orang Muhammadiyah kan, Pak Amin Rais. Lalu saya suruh imam, saya bilang, Pak Amin, saya biasa kalau sholat pakai kunut. Iya memang sengaja, antum imam, saya akan aminkan kunut antum. Selesai begitu, tausiah beliau isinya tentang isi daripada kunut apa? Wah, bila menjelaskan tentang kunut, isinya itu doa luar biasa. Subhanallah, itulah. Ya, jadi misalnya nih kalau ada teman-teman yang nggak biasa pakai kunut, sholat di imam pakai kunut, ikuti aja. Jangan sampai yukhalifahu, jangan sampai berbeda dengan imam. Tapi kalau antum sholat di Mekah Madinah nggak pakai kunut, jangan pakai kunut, ikuti aja di sana. Imam Sudes atau imam-imam yang lain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada yang pakai kunut. Jangan amin, jangan, kita ikutin aja dia, gitu ya. Ikutin yang tidak pakai kunut di sana, karena mazhabnya beda. Sama seperti di sini, Abi sama istri pegangan setelah berwudu batal. Tapi Abi di sana ketika melaksanakan ibadah haji, istri Abi itu Abi pegang kencang. Harusnya kan batal kan ya? Ya harusnya batal kan, karena mazhab Syafi'i. Abi ketika ibadah haji pindah mazhab, pakai mazhab Maliki. Seandainya kekeh dengan mazhab Syafi'i, dibawa ke sana, ya, pada istri bilang, jangan nyentuh ya, batal. Istri Abi tawaf, insya Allah istri Abi hilang, diambil orang. Orang jutaan kan tawaf kan, kalau nggak dipegangin ya hilang. Lagi sa'i hilang juga dia kan. Wah, isi satu-satunya hilang gara-gara kekeh dengan mazhab Syafi'i. Ya kan ya, kalau misal kekeh dengan mazhab Syafi'i. Nah, itu begitu contohnya sederhananya gitu ya. Nanti dah kalau mudah-mudahan lah Allah, Abi doakan semoga antum bisa ke Mekah ke Madinah. Karena ibadahnya luar biasa nikmatnya di sana. Kalau udah di sana tuh pengennya di masjid saja, nggak mau di hotel, pengen di masjid aja. Ya, karena saking nikmatnya ibadah di sana. Untuk mendapatkan nikmat di sana, sekarang nikmati dulu di sini, ibadah di sini, ya. Supaya bisa ke sana. Makanya doa terus ya, doa. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kita itu bisa ke Mekah ke Madinah, enggak ada yang mustahil. Suatu saat pasti. Kalau dari sekarang udah doa. Dulu Abi bujangan doa aja ya. Yang enggak punya apa-apa kan. Jangankan motor kemana-mana, sampai S2 aja, Abi, kuliah S2 masih naik angkot. Masih naik angkot. Enggak punya motor. Punya motor itu setelah punya anak satu, baru punya motor. Ya Allah. Saking susah-susahnya hidup. Tapi nikmati, tapi doa terus, ya Allah, ingin ke Mekah, ingin ke Madinah. Itu. Makanya gabung sama beliau, diajak umroh, free gratis ya. Itu diantarkan umroh. Tapi kalau haji kita ngumpulin duit. Artinya adalah Allah kasih jalan dengan caranya kalau kita niat untuk ibadah di sana. Tuh, jadi ngerasain di sana nanti seperti itu mazhabnya beda. Itulah pentingnya ngaji, jadi tahu. Wa ayyutabi'ahu yang ke-11, makmum wajib ikuti imam. Makmum imam ruku, makmum ruku, ya, kecuali ada kesalahan. Ini salah nanti, misalnya kesalahan di dalam harusnya imam ini berdiri tapi dia sudah baca tahiyat misalnya. Makanya ada caranya. Caranya dengan apa? Dengan menegurnya, subhanallah. Misalnya kan ya, harusnya dia tahiyat awal, dia berdiri, subhanallah. Kalau nggak paham, imam berdiri terus. Apain tuh subhanallah? Berdiri terus. Ya udah, terpaksa kita ngikutin juga akhirnya. Tapi harus 3 kali subhanallah. Masih berdiri juga, subhanallah. Nggak paham juga, ikutin aja dah ya. Berarti dia lagi bikin sesuatu, atau dia tidak tahu tata cara sholat berjamaah menjadi. Tapi kalau salah dalam surah misalnya, ya kan ya, wattini wazzaituni wa turis sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radanu asfala ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari surat apa? Surat Tin kok ke wal asri. Nah, itu caranya bukan subhanallah. Caranya kita mengoreksi surahnya yang salah tadi.
dari kalimat ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Harusnya kan falahum, dia wa tawassaw bil haqqi misalnya. Ya itu kita koreksi bukan subhanallah, bukan, tapi kita mengkoreksinya surahnya, ayatnya. Tapi tetap dia tawassaw bil haqqi, ya udah biarin aja. Iya, namanya udah imamnya nggak paham. Nah, itu kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.